Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Berkesempatan kita pada hari ini untuk melaksanakan pertemuan pertama pembelajaran dalam ilmu tajwid. Semoga pertemuan kita kali ini menambah keberkahan buat kita, menambah ilmu buat kita, dan senantiasa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insyaallah pada pertemuan pertama ini kita akan membawakan tema yaitu hukum bacaan nun sukun dan tanwin, dan khususnya kepada hukum bacaan nun sukun dan tanwin untuk izhar halqi. Sebelumnya kepada Mas Imaduddin dan Mas Fatan sepertinya sudah mengenal yang namanya nun sukun dan sudah mengenal ya nun sukun dan tanwin. Nah, Kita mengulas sedikit apa itu nun sukun dan tanwin ya. Mungkin saya bisa menjelaskan melalui papan tulis ini untuk mengenalkan sedikit. Yang perlu kita ketahui, nun sukun itu seperti ini bentuknya, ya. Dan tanwin itu seperti ini. Ada yang fathah tain, kemudian kasrah tain, dan dhammah tain. Dan ini merupakan salah satu langkah awal untuk kita bisa menentukan hukum bacaan terkait dengan izhar halqi. Ini perlu kita ketahui, ya, di mana ini nun sukun dan mana ini tanwin. Oke, mengulas sedikit ya, supaya kita tidak kaget nanti ketika masuk dalam pembelajaran izhar halqi. Lanjut kepada izhar halqi. Sebelumnya kita tuliskan dulu izhar halqi. Untuk Mas Imad dan Mas Fatan sebelumnya sudah tahu apa izhar halqi. Mungkin sudah mengenal ya, sudah mengenal sebelumnya dalam pertemuan-pertemuan di pondok dulu ya. Dalam secara bahasa izhar itu jelas, dan halqi itu kerongkongan. Ini kan secara bahasa. Nah, dan menurut istilah, secara istilahnya, kita terus saja di sini istilah. Itu apabila nun sukun dan tanwin, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca, saya lanjut ke sini ya, karena nggak cukup volumenya. Maka dibaca jelas tanpa dengung. Dan sini kuncinya, satu, harokat. Oke. Untuk Mas Fatan dan Mas
Imaduddin bisa dicatat terlebih dahulu agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menambah ilmu kita juga. Sembari mencatat juga bisa mendengarkan. Kalau ini kan kita mengenalnya secara bahasa, di mana izhar yang tadi artinya jelas dan halki yang artinya kerongkongan. Dan menurut istilah, apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas tanpa dengung, dan dibacanya satu harokat. Kemudian di sini kan ada tanda kunci bertemu dengan salah satu huruf izhar, ya kan? Yang Mas Imaduddin dan Mas Fatan tahu huruf izhar itu ada berapa? Ada 6. Huruf izhar ada 6. Oke, sebentar. Saya hapus dulu yang bagian ini ya. Sudah selesai. Kan kita sudah mengenalnya. Huruf izhar ada 6. 6 kata Mas Duki. Oke. Untuk Mas Fatan bisa menyebutkan nggak, Mas Fatan? Mungkin pernah mengenal apa aja hurufnya? Hamzah, Hamzah. Oke. terus ha, Ha. Oke. kho, Kho. Oke. ain, Ain. Oke. go, Gho. Oke. sama satu lagi ha. Ha. Ha kecil ya. Kerongkongan soalnya. Ha. Oke. Nah, disinilah yang dinamakan dengan huruf Izhar. Nah, jadi kita masukkan apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka dibaca jelas tanpa dengung, satu harokat. Nah, di sini huruf izharnya yang harus kita kenal. Nah, yang tadi Mas Imaduddin bilang ada 6 hurufnya. Coba Mas Fatan bisa dibacakan sekali lagi, ada hurufnya apa aja? Hamzah, Hamzah, ha, ha, kho, kho, ain, ain, go, ghain, ha. ha. Baik. Untuk itu mungkin sudah mengenal ya yang namanya izhar halki. Secara kesimpulan, saya akan memberikan kunci cepat untuk kita bisa memahami secara singkat. Tidak mungkin kita bisa mempresentasikan istilah ini dengan sepanjang ini kan? Tidak mungkin. Jadi langsung aja kuncinya. Itu tinggal saja nun sukun atau tanwin, nun sukun. Maaf, nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar. Nah, bertemu huruf izhar dibaca jelas tanpa dengung. Oke, tanpa dengung. Nah, sini saja kunci yang perlu kita pahami. Kita tidak harus memahami secara istilah dan itu terlalu panjang saya rasa. Kita cukup misalkan Mas Dudi ditanya, apa itu huruf izhar? Apa itu hukum nun sukun dan tanwin? Nun sukun dan tanwin khususnya pada bacaan izhar halki, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar dibaca jelas tanpa dengung. Sudah cukup sampai situ aja. Yang kuncinya yang harus perlu kita ketahui. Nah, untuk itu ini perlu dicatat yang hurufnya tadi ada 6 untuk supaya kita tidak lupa ya. Oke, sekarang pengertian sudah dan sekarang kita pada metode menirukan serta memberi contoh dalam bentuk kalimat lafadznya. Saya hapus gak apa ya, yang bagian ini? Saya hapus. Yang ini tidak usah ya. Oke. Oke, kita kembali sekarang kepada menirukan bacaan dan mencari contoh dalam ayat Al-Quran. Bisa dibaca kan? Bisa. Mampu dibaca, oke. Untuk pertama, saya contoh kalimatnya saja ya. Seperti maaf. Oke. Ini.
Oke, saya bacakan terlebih dahulu. Minha. Baik, minha. Ini bisa nggak Mas Imaduddin menemukan di mana hukum bacaan izhar halki tadi? Bisa. Di bagian mana, Mas? Nun mati. Nun mati, sukun, nun sukun mati, terus bertemu dengan H. bertemu dengan H. Yang mana H ini termasuk dalam 6 huruf izhar tadi ya. Oke, baik. Mas Fatan, setuju? Ya. Ini termasuk bacaan izhar halki? Oke, kita berikan satu contoh lagi ya. Ali 5. Bentar, terlampau kecil, tidak nampak di sini saja. Oke. Di sini Mas Watan bisa menjumpai tidak di mana hukum bacaannya? Yang man. Yang di sini? Ya. Yang man ya? Ya. Ya, karena di sini ada Tanwin. tanda pertama apa? Fathah tanwin. Fathah tain. Yang kedua di sini ada Alif. alif atau hamzah. Ya, oke, Mas Dudin setuju ya? Diketemui ada bacaan izhar halki di sini. Nah, coba dibaca Mas, di mana? Aliman. Aliman, dibaca jelas tanpa bingung. Itu syarat utamanya, itu dibaca jelas tanpa bingung. Oke, untuk contoh saya sudah berikan dan rekan-rekan sekalian sudah mampu membacakan dan menirukan. Dan sekarang saya meminta untuk Mas Imaduddin dan Mas Fatan untuk mencari contohnya dalam Al-Quran. Boleh satu saja, boleh. Ya. Nanti bisa dituliskan di depan. Oke. Oh, Mas Dudin sudah dapat? Ya. Oke, silakan. Bentar, saya hapus dulu. Ya, silakan Mas. Baik. Di mana Mas hukum bacaannya? Ini ada tanwin, Ada tanwin, kasrotain, kasrotain, bertemu dengan huruf ain bertemu dengan huruf ain. dan dibaca jelas. Oke. Di sini ya. Alim. Ada bacaan kasrotain bertemu dengan salah satu huruf izhar. Syai'un alim, syai'in alim, harus dibaca jelas tanpa dengung. Ini Mas Dudin satu. Mas Fatan bisa mencontohkan untuk yang contoh kedua? Silakan. Baik. Di mana? Tolong dicontohkan biasa ke situ biar Mas Dudin hafal. Ya, ada azabun alim. Oke, terima kasih. Nah, di sini bisa kita jumpai tanda pertama yang kita ketahui ada domah tain dan bertemu dengan salah satu huruf hizar yaitu hamzah alif. Nah, maka di sini hukumnya jelas tanpa dengung. Mungkin Mas Dudin dan Mas Fatan sudah mengetahui, mengerti atas pengertian, kemudian pemahaman, contoh, dan menirukan bacaannya dengan jelas tanpa dengung. Dengan karenanya nanti saya memberikan ujian tes tulis ya, bagaimana dengan keenam huruf itu harus didapatkan contohnya masing-masing ya. Nanti bisa dikumpulkan mungkin kepada saya biar bisa saya menilai bagaimana pemahaman Mas Dudin dan Mas Fatan terkait dengan materi hukum bacaan nun sukun dan tanwin pada hukum izhar halki. Oleh karenanya dengan selesainya materi kita atas pertemuan pertama ini, saya akhiri
pertemuan pertama ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.